Kerja lu aja yang bener. Nggak usah lu ngeritik-kritik orang. Kerja aja lu kagak bener, lu nya aja kagak bener kerja lu. Ngeritik-kritik orang. Hai guys, balik lagi bareng aku Aris. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatan guys. Video kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat satu berita yang bisa dibilang sedang ramai sekali ya. Dimana seorang pakar hukum yaitu Ferry Amsari sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang menjadi penceramah di salah satu masjid. Dalam ceramahnya tersebut Ferry Amsari ini memberikan sindiran menohok terkait dengan mempertanyakan kesedihan seorang pemimpin yang menangisi hutan ya, keadaan hutan. Wow, siapa lagi yang disinggungnya itu? Kalau seorang pemimpin yang kita tahu ya akhir-akhir ini yang sedang sedih melihat keadaan hutan yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi guys ya. Di dalam statementnya beliau mengatakan seperti ini. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi nasib hutan. Ya, saya tidak tahu itu tangisannya benar atau tidak. Seharusnya ya seorang pemimpin bukan hanya menangis tapi mampu mengeluarkan kebijakan seperti itu katanya. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu juga Kang Deddy Mulyadi ya Gubernur Jawa Barat ini langsung terjun ke lapangan waktu banjir di Jawa Barat ya guys. Beliau langsung terjun ke lapangan ikut dengan masyarakat yang ada di sana membersihkan sungai. Hal itu memang wajib dilakukan oleh setiap pemimpin sebagai contoh bahwa kita tuh harus seperti ini gitu loh. Ini ditanggapi oleh para teman-teman netizen guys ya. Tanggapan dari para teman-teman netizen dan video yang terkait itu seperti apa coba kita lihat berikut ini. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Pakar hukum yang mengomentari, mengkritik tentang Pak Gubernur Jawa Barat menangis. Pak, urus aja hukum-hukum di Indonesia ya. Jangan ngurus-ngurus pemimpin-pemimpin yang lagi benar ya. Urus aja hukum-hukum di Indonesia nih. Tegakin yang benar. Jangan cuma mengkritik, kerja lu juga sama, kagak ada buktinya. Ngomong aja sebat ruyut lu, hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pikir. Ngomong aja. Sabar bang. Kerja juga kagak ada lo. Pak Deddy itu menurut gua udah bagus dia kerjanya. Real. Ada wujudnya. Tegas. Berani. Hah? Apa yang dulu ngikutin? Hah? Jangan-jangan lu dapat cuan lagi nih. Lubang korupsinya. Hah? Urusin aja, katanya kan lu ahli hukum kan, ahli hukum tata negara, ya. Perbaiki hukum di Indonesia kalau lu jadi pakar hukum, ya. Gak usah mengomentari pejabat-pejabat yang udah bener, gak usah. Kerja lu aja yang bener. Nggak usah lu ngeritik-kritik orang. Kerja aja lu kagak bener, lu nya aja kagak bener kerja lu. Ngeritik-kritik orang yang kagak bener, ngatain nangis. Nggak jadi masalah, mau nangis mau apa mau kagak, yang penting kerjanya bener. Nggak kayak lu, nggak ada bukti. Paham nggak lu?
Waduh. Ngomong aja bacot, kerja yang benar, jangan komentar dulu. Kadang-kadang gua heran ya sama Sabar ya abang ya. sama orang-orang pinter yang di Indonesia, yang ini ahli hukum tatanan negara katanya kan, berkomentar seperti itu. Waktu gua bukan ahli nih mah. Apa? Ahli komentar aja lo, jangan ahli hukum ya. Kesal banget. Kalau mau menjadi si abang. komentar, lu jadi komentator bola aja, ya. Komentator bola lebih bagus, ya. Nggak usah lu komentar-komentar pejabat, komentar-komentar pemimpin daerah yang lagi udah bener tuh, ya. Kerja lo yang bener, nggak usah lo ngeritik-ngeritik orang. Justru yang saya herankan ini loh bang, gini loh. Anda itu seorang pakar hukum, disebut seorang pakar hukum berarti udah mengerti, jenius gitu ya. Tapi lihat coba hukum di Indonesia seperti apa. Coba komplain dong. Perbaiki hukum-hukum di Indonesia kalau emang istilahnya selama ini masih amburadul. Anda kan mengerti hukum. Apakah Anda tidak kasih jabatan gitu loh, hingga Anda hanya bisa berkoar, berteriak gitu, menganggap orang itu rendah di mata Anda, menganggap semua kepemimpinan orang-orang di bawah kepemimpinan Prabowo itu tidak benar. Ingat, semua kebijakan Deddy Mulyadi itu sudah mengarah untuk warganya, untuk rakyatnya. Tidak hanya bisa mencibir, tidak hanya bisa memfitnah, mencaci, memaki, menzolimi. Bukan nggak ada kerjaan seperti itu, dan emang nggak sempet gitu. Dan saya pikir untuk lebih baiknya lagi, bantulah pemerintah untuk memperbaiki hukum-hukum yang ada di Indonesia. Seperti apa sih hukum sekarang ini? Gitu loh. Anda seorang pakar hukum ya bang ya. Dan saya juga merasakan seperti apa sih hukum di Indonesia sekarang ini gitu loh. Berapa semrawutnya. Mungkin Anda lebih paham mengerti daripada mengkritik suatu pemerintahan yang tidak jelas arahnya kemana gitu loh. Suatu hal yang salah harus disalahkan, dan suatu hal yang benar harus dibenarkan. Kita tidak bisa mengikuti suatu hal yang benar disalahkan gitu loh. Dan saya menganggap Anda yang salah gitu. Terlalu banyak untuk argumentasi, terlalu banyak untuk memberikan suatu bentuk ceramah, pidato, narasi-narasi, tapi isinya itu terlalu miris gitu loh, sedih gitu kalau didengarnya. Kita berlomba itu untuk perbaiki Indonesia bang. Gimana caranya pemimpin-pemimpin, orang yang diakuin, yang mempunyai titel itu memperbaiki Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Bukan hanya saling menjelekkan, gitu loh intinya. Kalau di Indonesia ini orang seperti Anda semua hanya bisa menjelekkan, tapi tidak melihat dalamnya seperti apa, ya rusak lah bang. Gitu loh. Saya sangat menghargai titel Anda seorang pakar hukum gitu loh. Sangat luar biasa gitu. Tapi alangkah baiknya kalau Anda lebih intern ke dalam lagi untuk perbaiki hukum-hukum yang di Indonesia ini gitu loh. Jadi jangan cuma hanya titel aja bang. Berikan untuk pemerintah gitu loh, berikan untuk rakyat keadilan yang benar-benar gitu loh. Itu baru yang disebut pakar hukum. Kalau untuk masalah lahan yang istilahnya bangunannya dibongkar Kang Deddy Mulyadi, itu mudah memenuhi standar gitu loh, emang harus gitu loh ya bang ya. Buat bapak nih yang lagi katanya kayak khotbah di masjid gitu ya, yang kayaknya tuh orang yang agamais gitu ya, yang paling bakal masuk surga gitu ya, yang tidak pernah berbuat salah gitu, yang dari kampanye saya lihat sampai sekarang udah presidennya dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, masih ngoceh dan masih memandang negatif terhadap para pejabat yang berbuat kebaikan, yang mengerjakan tugasnya dengan benar. Nah, saya mau nanya, Bapak sudah berbuat apa? Buat bangsa ini, buat lingkungan ini, buat masyarakat. Kenapa Kang Deddy menangis? Karena dia manusia yang peka, manusia yang tahu menghargai alam, manusia yang tahu bagaimana dia sakitnya ngelihat masyarakat, ngelihat orang-orang yang kesusahan akibat banjir, akibat pohon ditebang, akibat konservasi alam yang rusak oleh orang-orang yang cuma cari cuan.
tapi dia tidak melihat dampak buat masyarakat. Ya, dia menangis karena dia manusia. Lalu apa? Lu gak akan menangis. Karena gue yakin lu bukan manusia deh, jadi-jadian deh ya. Karena kerjaannya kalau gak ngehujat mulut lu gatal. Lu ngehujat terus dari mulai pemilu gue lihat. Tapi lu gak pernah berbuat apa-apa gue lihat buat masyarakat. Gue gak ngeliat tuh lu ngeluarin duit buat orang-orang susah di jalanan. Tapi kalau ngehujat tuh nomor 1. Manusia kayak gini seolah-olah paling suci, paling benar bakal masuk surga. Buat Kang Deddy, buat KDM, buat pemimpin, semuanya lakukan yang terbaik buat masyarakat. Jangan dengarkan mulut-mulut yang tidak pernah berbuat apa-apa. Manusia-manusia yang sakit hati, yang tidak mendapat jabatan, yang kalah dalam pemilu. Ini contohnya. Lakukan yang terbaik Kang Deddy. Sikat orang-orang yang memang sudah tidak benar perizinannya, peruntukannya, pembangunannya. Sikat. Ada masyarakat di belakang Kang Deddy. Jangan dengarkan manusia yang cuma bisa ngomong doang nih. Ya. Yang agama kayaknya nomor 1 nih. Grup Yaman gitu deh. Tapi dia gak pernah berbuat apa-apa. Tetangga lapar aja dia gak peduli, oke? Kasihan ngaca. Kita sudah melihat videonya guys ya, seorang pakar hukum, ya di awal ya, seorang pakar hukum memberikan sindiran menohok terhadap Kang Deddy Mulyadi terkait dengan kesedihan Kang Deddy Mulyadi. Mempertanyakan ini benar nggak sih beliau nangis ya, kayak ya udah sih kalau tangisannya benar atau tidak itu ya saya tidak tahu, begitu katanya guys ya. Dan ini menuai apa ya, tanggapan pedas netizen ya. Ya kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat itu langsung kerja nyata gitu guys ya, apalagi di banjir kemarin itu beliau langsung turun bersama masyarakat membersihkan sungai, dan bahkan ya di situ ada yang menyindir juga seperti itu. Wow, memang gimana ya, suka dukanya menjadi seorang pemimpin itu ya seperti itu, harus siap untuk dikritisi, dikomentari, bahkan dihujat guys. Cuman ya gimana ya, kalau kita seperti orang-orang itu ya kapan kita mau majunya gitu ya. Kita tidak bisa mencontoh pemimpin yang seperti itu. Kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat terkait dengan sindiran dan tanggapan dari teman-teman netizen ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.